Jadi memang banyak sekali Pak Ustadz pertanyaan dari sahabat SDG itu, apalagi di YouTube sendiri kan banyak sekali channel tentang, ya banyak lah liputan tentang Cikidul gitu ya. Kita menyebutnya Cikidul Pak Ustadz ya. Cikidul. Cikidul. Jadi mereka tuh banyak yang menanyakan tentang sih kepercayaan dari Cikidul sendiri gitu Pak Ustadz. Agama. Agama. Ya. Oh gitu. Karena ada juga yang menyebut, ada yang Nyai Ratu Hajah siapa gitu. Hajah yang bener ente. Aneh pernah baca Pak Ustadz. Terus ada orang Maksudnya Hajah Ratu Kidul? Iya kayak gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Terus sampai juga ada yang bertawasul kepada Cikidul gitu Pak Ustadz. Tawasul. Padahal ya bisa bener itu bisa dibilang agamanya Islam Pak Ustadz. Cikidul? Enggak, maksudnya yang bertawasul itu. Oh iya jelas. Kalau di luar agama Islam nggak bertawasul. Nggak ada Iya, ajaran tawasul. Jadi kalau menurut Pak Ustadz sendiri gimana pandangannya Pak Ustadz? Dari pengalaman yang saya alami gitu, dari informasi yang saya dapat juga, yang jelas Cikidul itu bukan seorang Muslim. Bukan semua. Kalau keyakinannya sih saya nggak tahu secara pasti ya. Dia menganut ajaran apa gitu. Cuman yang jelas dia itu Ratu Pantai Selatan itu golongan jin yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Karena apa ya? Saya banyak sih alasan-alasan kenapa saya mengatakan bahwasannya Cikidul ini tidak memiliki akidah Islam. Itu banyak sekali alasan-alasannya, baik secara sejarah maupun secara histori. Gitu. Bisa di salah satu aja Ustaz contohnya? Yang paling gampang itu kalau kita lihat ya, Pulau Jawa dari ujung barat sampai ujung timur itu tingkat kemusyrikan yang paling tinggi itu wilayah selatan. Dan juga wilayah selatan ini juga saya juga masih dalam pendalaman saya. Wilayah selatan ini boleh dikata itu di luar dari konsep dakwahnya Wali Songo. Jadi kalau kita lihat sejarah penyebaran Islam itu lebih banyak di pantai utara. Iya, kita lihat misalnya Sunan Ampel, Surabaya itu utara. Terus ada Sunan Bonang, Tuban, utara. Sunan Gunung Jati, utara. Jadi yang masuk wilayah selatan itu dalam sejarah paling ada Sunan Kalijaga, itu pun nggak sampai pesisir dia itu. Hanya beberapa lokasi di wilayah Yogyakarta lah gitu, kota-kota di daerah Sleman gitu, nggak sampai ke wilayah selatan gitu. Makanya itu yang membuat penyebaran Islam di selatan itu agak sedikit lambat. Tapi perkembangan Islam begitu meningkat ketika adanya satu kerajaan yang namanya Mataram Islam. Nah itu mulailah mereka mencoba untuk merubah keyakinan masyarakat dari penyembahan terhadap animisme, dinamisme menjadi penyembahan kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah keyakinan asli masyarakat selatan itu secara asal memang menganut kepada selatan semua. Iya. Dari informasi-informasi yang saya terima gitu, baik dari sejarah yang saya baca maupun kabar-kabar gaib gitu dari beberapa makhluk-makhluk gaib yang bercerita kepada saya itu memang demikian adanya gitu. Bahkan ada kabar yang saya terima secara jelas itu yang pernah terjadi sebuah pertempuran antara kerajaan gaib Muslim dengan kerajaan gaib dari Ratu Pantai Selatan. Seperti itu Masya Allah. Nah ini saya sangat menyayangkan nih kalau memang informasinya benar gitu loh. Ratu Pantai Selatan itu ada gelar hajah gitu loh. Itu kapan dia masuk naik haji gitu. Dapat gelar hajah itu. Apalagi ada misalnya dari sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang bertawasul kepada itu menurut saya udah sesat lah, udah terlalu jauh. Jauh benar gitu. Bahkan kita bertawasul kepada makhluk gaib pun masih pertentangan ulama dan cenderung kepada suatu pengharaman gitu. Bertawasul kepada makhluk-makhluk gaib. Apalagi yang memang notabene-nya itu dia bukan makhluk yang
memiliki keyakinan Islam. Gitu. Itu sangat berbahaya gitu. Iya. Ada pertanyaan lain? Jadi ada juga, mungkin ini pernah dulu liputan di mana? Di Jogja juga Pak Ustadz, yang di pantai. Jogja. Parangkusumo. Oh, Parangkusumo. Sebelahnya Pak Ustadz. Parangtritis. Parangtritis. Kenapa itu? Nah, mungkin sahabat SDG juga banyak yang belum tahu. Jadi kalau mitos pakai baju hijau itu kalau berenang di pantai selatan akan terbawa oleh arus dan menjadi budak di kerajaan selatan. Apakah benar seperti itu? Enggak itu. Jadi mitos itu memang sengaja diberikan kepada diberikan oleh apa ya, penduduk-penduduk wilayah Jogja Selatan ini. Khususnya pantai Parangkusumo, apa namanya, Parangtritis, juga wilayah Sukabumi itu apa sih, Pangandaran ataupun Pelabuhan Ratu gitu, tentang mitos pakaian hijau gitu. Jadi hakikatnya itu, bahkan saya pernah berdialog dengan salah satu tim SAR, itu sebenarnya dari mereka gitu, tim-tim penyelamat di pantai gitu. Mereka sangat apa namanya, tidak menyarankan untuk berpakaian hijau ketika berenang di laut selatan gitu loh. Yang dikhawatirkan terjadi satu musibah, satu kecelakaan, tenggelam. Nah, tim SAR ini sangat kesulitan mencari apa namanya, orang yang memakai, korban yang memakai pakaian hijau gitu loh. Nyaru Ustadz ya? Karena nyaru dengan dasar laut gitu. Makanya dia disarankan untuk berpakaian yang terang gitu loh. Walaupun musibah kita nggak ada yang mau, tetapi kita juga nggak bisa menolak ketika musibah itu terjadi gitu loh. Jadi hakikatnya memang bukan dari pantai selatan, Ratu Pantai atau Cikidul yang memberikan jangan ada yang berenang pakai pakaian hijau, nanti aku jadikan budak lah segala macam. Itu bukan dari Ratu Kidul. Dulu infonya itu yang pernah saya baca itu kan, jadi karena si Ratu Kidul berpakaian warna hijau, jadi nggak boleh ada yang nyamain gitu Pak. Takut kalah cantik. Dan banyak korban juga nggak pakaian hijau. Ya? Alhamdulillah. Berarti, yang penting masih berpakaian lah. Berarti mitos itu tidak benar sahabat. Iya, jadi bukan dari Cikidul yang apa namanya, yang menyuarakan mitos seperti itu, pakaian hijau gitu. Betul. Cuman yang perlu disadari sahabat syiar semuanya, bahwasannya ya ini mungkin apa namanya, banyak orang yang memiliki keyakinan berbeda gitu loh tentang pemahaman Ratu Pantai Selatan gitu loh. Bagi mereka yang memiliki keyakinan di luar Islam, monggo-monggo saja, silahkan mereka berkomentar bahwasanya Ratu Pantai Selatan baik, orang apa, makhluk yang bijaksana, ini segala macam, silahkan. Tetapi kalau dia seorang muslim, dan saya ini memberikan masukan kepada saudara-saudara saya yang muslim gitu, berhati-hati dalam memiliki keyakinan-keyakinan yang kita arahkan kepada makhluk-makhluk gaib gitu loh. Terutama kepada apa namanya, Ratu Pantai Selatan. Sebab buat saya sendiri tidak sedikit orang yang cerita langsung, bahkan dia pelaku gitu, pelaku kemusyrikan gitu loh. Dia larung kepala kerbau, khususnya untuk wilayah Cilacap, yang pernah cerita langsung kepada saya gitu loh. Dia melarungkan, dan ditanya itu memang permintaan sana gitu loh. Agar mereka ketika menangkap ikan diberikan rezeki, diberikan keselamatan dan lain-lain. Jadi mereka harus melakukan ritual seperti itu setiap tahunnya gitu. Dan ini pelaku sendiri yang cerita ke saya gitu. Makanya dari situ saya mempunyai patokan bahwasanya apa namanya, Ratu Pantai Selatan itu bukan makhluk yang memiliki keyakinan muslim, seorang muslim gitu loh. Karena apa? Dia serta-merta itu mengajak orang untuk melakukan kesesatan atau kemusyrikan gitu. Kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu pegangan keselamatan kita ada Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang kita terima tentu asalnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk-makhluk gaib seperti Ratu Pantai Selatan gitu. Makanya kita sebagai seorang muslim tidak patutlah kita melakukan ritual-ritual hal-hal seperti itu. Hakikatnya itu hak Allah gitu loh.
Yang kita harus beribadah kepadanya, kita harus meminta rizki kepadanya, kita harus meminta keselamatan kepadanya. Ketika kita minta rizki, minta keselamatan kepada selain Allah, berarti kita telah menduakan Allah. Itulah makanya disebut perbuatan-perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah atau menduakan Allah seperti itu. Iya.